Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pemirsa TV Tausiah, hari ini Ahad 27 September pagi hari, masyarakat di berbagai kota dihebohkan oleh tampaknya matahari yang dikelilingi cincin. Indah banget, terutama kalau diambil gambarnya dari ketinggian tertentu akan kelihatan betapa indahnya panorama itu. Sejumlah warga kemudian mengabadikan. Banyak sekali orang yang mengambil HP-nya atau toasternya atau kameranya, mengambil momentum yang langka itu. Dan menurut para ahli ini termasuk kejadian langka. Baru nanti Juni 2039 akan terjadi kembali. Dan pada pagi tadi adalah merupakan kesempatan yang paling bagus karena matahari keluar dengan tampilan yang begitu terang dan cincin begitu jelas, sehingga pengambilan gambarnya luar biasa, tampak bagus. Bapak Bekti misalnya, warga Pasirian, salah seorang di antara yang mengambil momentum itu dengan sudut pandang yang lumayan bagus. Dan di antara gambar itu menunjukkan bahwa cincin mengitari matahari begitu sempurna. Begitu juga gambar yang jauh lebih dahsyat karena diambil sekitar jam 11 pagi dari ketinggian tertentu di dekat desa Kandang Tepus, tepatnya di Gelagah Arum. Lokasi sekitar 27 kilo dari kota Lumajang ke arah barat, dekat Gunung Semeru dan Gunung Bromo. Pak Santoso mengambil gambar itu begitu detail. Ada video, ada foto, dan kelihatannya sangat bagus dan luar biasa. Kita hanya melihat dari tampilannya saja sudah terpukau oleh keindahan peristiwa langka tersebut. Dan sebagian orang ada yang di tengah kota, misalnya di Lumajang, banyak orang yang siang hari tadi baru tahu kalau matahari sedang digitari oleh cincin atau matahari cincin. Dan ini sebenarnya kalau dari kajian keilmuan adalah peristiwa biasa, tidak ada kaitannya dengan gugon Tuhan, dengan anggapan-anggapan yang melebih-lebihkan, misalnya akan terjadi peristiwa bencana alam ini itu dan sebagainya. Jangan percaya dengan semua itu. Matahari cincin adalah peristiwa biasa, peristiwa alam biasa, cuma kejadiannya amat langka karena jarang terjadi, tetapi secara periodik pasti terjadi, entah dalam jumlah berapa puluh tahun kemudian akan terjadi. Sehingga para pakar menyatakan tahun 2039 nanti bulan Juni akan terjadi kembali matahari cincin itu, menunjukkan kepada kita, menginformasikan kepada dunia bahwa matahari sedang dikitari oleh cincin yang persis bulatnya seperti bulatnya matahari tapi berjauhan sehingga lebih besar tampaknya. Saudara-saudara sekalian, bagi kita yang beriman memperhatikan kejadian alam ini, kembali kepada bagaimana kita mengakui betapa kemahakuasaan Allah dalam menciptakan alam semesta ini. Kalau Allah berkehendak tinggal menyatakan kun fayakun, dan bagi Allah tidak ada kesulitan sedikit pun. Maka ketika kita melihat peristiwa alam yang boleh dikatakan aneh itu, bagi orang yang beriman hanya ada satu kata, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Sementara ciptaan Allah kecil. Kalau Allah menghendaki terjadinya apapun, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Sehingga kalau misalnya Allah berkehendak matahari cincin itu kemudian tidak kunjung normal kembali, maka sinar pun juga akan redup sebagaimana yang terjadi tadi pagi. Dan kita bersyukur kepada Allah karena matahari bercincin itu berlangsung ya sekitar 3 atau 4 jam saja, setelah itu kemudian normal kembali. Dan kita menyaksikan bahwa alam kembali normal sebagaimana pekerjaan rutinnya setiap saat, dan matahari kembali bekerja sebagaimana yang dilakukan setiap saat itu.
Maka bagi kita, marilah kita tingkatkan iman kita. Jangan sampai kemudian kita dinodai oleh pemahaman-pemahaman yang bisa merusak akidah. Justru sebaliknya, dengan peristiwa matahari cincin, kita semakin yakin akan kemahakuasaan Allah. Memang belakangan kita mendengar ada perkiraan-perkiraan dari para ahli di bidangnya. Misalnya seperti Banten, Jawa Barat, itu akan terjadi tsunami dengan ketinggian 20 meter. Bisa dibayangkan 20 meter itu berapa pohon kelapa ke atas? Bisa 2 pohon kelapa. Akan menghempas ke perkampungan. Bisa dibayangkan kerusakan akan timbul. Kapan? Wallahu alam. Itu prediksi dari lembaga resmi pemerintah yang menyatakan seperti itu sebagai warning agar masyarakat lebih berhati-hati, terutama mereka yang tinggal di sekitaran pantai. Khusus Kabupaten Lumajang itu juga diprediksi bahwa akan terjadi tsunami di daerah Yasawilangun sampai Tembur Sari pantai selatan. Ada sekitar 10 desa yang akan diterjang oleh tsunami dengan jumlah desa yang ada 10 itu, antara lain ada desa Watgale, ada desa Kunir Selatan, Jatigono, kemudian ada desa Pandanwangi, begitu seterusnya sampai Tempur Sari. Sehingga masyarakat di sana dimohon untuk lebih hati-hati dengan informasi dari pemerintah ini. Ada upaya untuk menghidupkan kembali sinyal-sinyal kalau akan terjadi tsunami. Warga tetap senantiasa diminta waspada, karena sewaktu-waktu terjadi itu bisa segera menyelamatkan diri ke tempat-tempat yang aman, misalnya ke tempat-tempat yang lebih tinggi, lari ke bukit-bukit, dan seterusnya. Tentu saja sebagai orang beriman, sekali lagi kita memperbanyak doa, istighfar kepada Allah dari segala khilaf, salah dan dosa supaya Allah mengampuni, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan hal itu sekedar informasi, tidak benar-benar terjadi pada diri kita, karena dampak dari semua itu akan luar biasa. Pengaruhnya, kemudian akibatnya, kerusakan yang ditimbulkan bahkan bukan sekedar fisik tapi juga non fisik. Mudah-mudahan peristiwa matahari cincin dan informasi tentang akan terjadinya tsunami itu benar-benar merupakan informasi penghangat atau peringatan dini saja, dan tidak terjadi pada diri kita, keluarga kita, daerah kita, bumi kita, dan seterusnya. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah meridhai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.